Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Novel Wafa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makharijul Huruf yang tugas dari mata kuliah Ilmu Aswad. Baik, kenapa kita harus mempelajari Makharijul Huruf? Apa sih Makharijul Huruf itu? Nah, Makharijul Huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sebentar ya, ini agak pengen ketawa ini bersama teman-teman ini. Nah, seberapa penting sih Makharijul Huruf itu untuk kita pelajari? Nah, Makharijul Huruf sendiri itu biasanya dipakai untuk belajar membaca Al-Quran dan bahasa Arab, yang dimana Makharijul Huruf itu pembelajarannya mengenai tempat keluarnya huruf hijaiyah yang seperti keluarnya di tenggorokan atau di lisan atau di dua bibir itu. Dan Makharijul Huruf di sini saya akan bagikan menjadi 5 bagian utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari satu persatu. Untuk al-jauf sendiri itu yang artinya rongga mulut dan tenggorokan. Untuk al-halaq itu tenggorokan. Nah, untuk al-lisan itu artinya lidah. Dan untuk asy-syafatain adalah 2 bibir. Dan yang terakhir, yang kelima, al-khaysum, yang artinya pangkal hidung. Dan di Makharijul Huruf tersebut terdapat 17 titik lokasi untuk keluarnya huruf hijaiyah tersebut. Dan di sini ada 2 pembagian dari konsep as-sawamid dan konsep as-sawaid. Untuk konsep as-sawamid terdapat 16 tempat keluarnya huruf hijaiyah, dan satunya masuk ke konsep as-sawaid. Nah, di sini langsung saja kita akan memberikan contoh dari 5 poin utama yang tadi saya sebutkan di awal penjelasan. Di sini kita mulai dari yang pertama, al-jauf. Al-jauf yang tadi artinya rongga mulut. Nah, al-jauf sendiri itu tempat keluarnya al-jauf sendiri itu tempat keluarnya huruf yang dari lubang kerongkongan sampai rongga mulut. Nah, huruf dari al-jauf sendiri itu ada 3. Ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, itu 3 huruf hijaiyah tersebut itu masuk ke al-jauf atau rongga mulut. Baik, saya akan contohkan dan kita bermain sedikit ya tentang apa huruf hijaiyah tadi. Mungkin dari alif dahulu ya, kita akan contohkan. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Itu tadi yang al-jauf atau tempat keluarnya itu di rongga mulut. Dan untuk waw dan ya seperti itu, bisa dicontohkan kalian sendiri ya. Semoga berhasil seperti saya.
santai. Iki saya masuk iki video ini jangan iki. Nanti skip iki. Kilas sih. Sebentar ya, saya minum air dulu ya. Dan di sini kita akan memasuki pembahasan yang kedua, al-halaq. Al-halaq, halaq yang artinya tenggorokan. Nah, dari al-halaq tersebut di sini dijelaskan kalau al-halaq itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-halaq yang keluarnya huruf dari tenggorokan bagian dalam. Bagian dalam itu yang agak ke bawah ya. Itu contohnya ada di hamzah dan ha. Mungkin kalian belum bisa membuat contoh tersebut. Di sini saya coba contohkan seperti alif yang tadi. Mohon diperhatikan ya. Dari kita mulai contohkan dari huruf H. Santai bro, sing guyu iki tenanan iki. Oh jadi udah serius toh. Aku rasa udah contoh ya, malah ketuguyu terus sih. Sebentar ya teman-teman ya, ini ada gangguan sedikit, ada kesruh lah bahasanya. Hahihubah huhan hanihah naminal nimahihan hanihah. Nah itu tadi keluarnya dari huruf dari tenggorokan bagian dalam ya, yang tadi hamzah dan ha. Dan untuk makhorijul huruf dari al-halaq yang keluarnya huruf dari tenggorokan bagian tengah, ada huruf hijaiyah 2, ada ha dan ain. Nah kita contohkan lagi, kita contohkan di ain ya, karena ain sendiri itu sulit kita menyebutkan dengan dengan jelas ya. Baik, di sini saya akan coba contohkan ain. Ai uba an ani a naminal ni ma'i an ani a. Nah seperti itu tadi teman-teman ya. Boleh dicoba di rumah masing-masing. Dan untuk keluarnya huruf dari tenggorokan bagian luar itu yang ada di agak ke sini. Kalau tenggorokan yang bagian tengah yang agak di sini. Kalau yang bagian dalam agak ke bawah sedikit lah bahasanya gitu. Nah, di sini kalau untuk keluarnya huruf dari tenggorokan bagian luar ada huruf hijaiyah 2, ada kho dan win. Baik, di sini saya akan mencontohkan lagi contoh dari huruf hijaiyah tersebut ya. Kho atau win ya kira-kira ya. Win aja ya yang agak sulit ya untuk disebut. Siapa lagi yang belum masuk? Ghaghibau Ghon Ghanighor Naminal Nimaghighon Ghanighor. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu keluarnya dari tenggorokan bagian luar, bagian yang agak ke sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang al-lisan yang artinya lidah. Nah, di sini dari al-lisan ada keluarnya huruf dari pangkal lidah
dengan langit-langit atas. Nah, itu keluarnya huruf hijaiyah tersebut. Nah, di sini ada huruf hijaiyah 1, qaf. Langsung saja ya saya contohkan qaf. Qaqiku baqu ku kon qani qaq na minal muqni maqi kon qani qaq. Ya, seperti itulah. Selanjutnya ada ini keluarnya huruf dari pangkal lidah ke depan sedikit dari makhraj qaf. Nah, ini yang kita ketahui dari makhraj qaf dengan langit-langit atas. Ini ada huruf hijaiyah 1, huruf hijaiyah kaf, yang agak mirip lah dengan penyebutannya huruf hijaiyah qaf. Langsung saja saya contohkan. Kakiku bak kukan kanikak naminal muk nimakikan kanikak. Seperti itu. Baik, untuk lanjut ke pembahasan, tetap di pembahasan alisan. Di sini ada keluarnya huruf dari pertengahan lidah dimantapkan dengan langit-langit atas. Nah, seperti itu. Ada huruf hijaiyah 3. Ada shin, ada jim, ada ya. Nah, mau yang huruf hijaiyah mana kita contohkan? Satu saja ya. Kita contohkan dari shin. Shashi subash sushan shani shash naminal mush nimashishan shani shash. Itu ya. Lanjut, tetap di pembahasan alisan teman-teman ya. Baik, ini ada makhorijul huruf yang keluarnya huruf dari tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan. Nah, geraham itu di sinilah teman-teman, perlu kita ketahui ya. Ini ada huruf hijaiyah 1, bo. Bo agak miring ya teman-teman kalau kita mengucapkan bo gitu. Bo. Langsung saja saya contohkan untuk bo ya. Bo bi bu bo bu bon boni gob naminal muh nimadibon boni gob. Nah, seperti itu teman-teman ya. Boleh dicoba. Nah, lanjut. Di sini untuk keluarnya huruf dari ujung lidah dengan langit-langit di hadapannya. Ini yang kita ketahui, di hadapannya ada huruf hijaiyah 1, lam. Oh, dicontohkan ya, tak contohkan. Lali lubal lulal. Salah, ulang-ulang. Lali lubal lulan lanilal naminal mul nimalilan lanilal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jangan diketawain ya. Kita di sini sama-sama belajar. Rehan ketawa. Langsung saja, jangan lama-lama. Di sini ada keluarnya huruf dari ujung lidah bergeser. Dari ujung lidah bergeser sedikit dari makhraj lam dengan langit-langit di hadapannya. Nah, di sini ada contoh huruf hijaiyah 1 ya teman-teman ya. Ada nun. Langsung saja saya contohkan. Nani nuban nunan naminal mun nimaninan naninan. Seperti itu. Lanjut lagi. Tetap ke pembahasan al-lisan, keluar dari lisan. Nah, ini
untuk keluarnya huruf dari ujung lidah lebih masuk pada punggung lidah dengan langit-langit di hadapannya. Kalau misalkan teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya, boleh dilambatkan videonya. Di sini ada huruf hijaiyah 1 ro. Langsung saja saya contohkan. Rori rubar ruron roniror naminal mur nimariron roniror. Seperti itu teman-teman. Bukannya ror, bukan itu. Han menengah Han. bukan ror gitu ya. Ini ro bahasa Arab ya. Kalau ror itu bahasa Indonesia teman-teman. Lanjut, tetap di pembahasan al-lisan. Ini ada keluarnya huruf dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, di sini ada 3 huruf hijaiyah. Ada ta, ada dal, ada to. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu huruf hijaiyah dari to. To ti tu batu tuton ponitot naminal mut nimatiton ponitot. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke keluarnya huruf dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Di sini ada huruf hijaiyah 3 lagi. Yang tadi ta, dal, to. Yang di sini dal, bo, sama ta. Mungkin saya akan contohkan ta ya. Safi subas susan sanisas naminal mus nimasisan sanisas. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada keluarnya huruf dari ujung lidah. Nah, ini dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Di sini ada 3 contoh huruf hijaiyah. Sebentar, saya ingin minum dulu ya. Ketawa apa ketawa itu masuk video gini malah sangar nih. Penilaian nih. Ada 3 huruf hijaiyah ya teman-teman ya. Ada shad, ada za, ada sin. Sin bukan shin. Kalau shin itu kurang bersih, nggak dibersihin itu. Kalau sin itu bersih sekali itu. Sikat gigi 3 kali 1 hari. Kalau sin ini. Kita akan mencontohkan dari huruf hijaiyah sin biar kalian mengetahui seberapa bersih huruf hijaiyah sin. Sasi subas susan sanisas naminal mus nimasisan sanisas. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut untuk pembagian yang tadi ada 5. Di sini sudah sampai ke pembagian keempat. Asyafatain, 2 bibir. Nah, di sini ada keluarnya huruf dari bibir bawah bagian tengah ujung gigi seri atas. Di sini ada huruf hijaiyah 1. Apa ayo huruf hijaiyahnya? Fa. Nah, betul sekali, fa. Saya contohkan. Fa fi fu baf fu fan fanifaf naminal muf nimafifan fanifaf.
Nah, seperti itu teman-teman. Bisa didengarkan yang saya contohkan biar diserupakan atau disamakan dengan keluarnya huruf dari bibir bagian bawah, bagian tengah ujung gigi seri atas tadi. Nah, untuk kedua, keluarnya huruf dari perpaduan bibir. Ini perpaduan bibir atas dan bawah. Ada 3 huruf hijaiyah. Waw, mim, dan ba. Di sini saya akan mencontohkan dari huruf hijaiyah mim. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mu, mam, na, minal, mum, ni, ma, mi, man, ma, ni, mam. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu ada al-khaysum. Apa sih al-khaysum itu? Kamu nanya. Anta tas'al. Al-khaysum itu pangkal hidung. Nah, al-khaysum sendiri penjelasannya ada 1, yaitu keluarnya huruf dari pangkal hidung dengan suara senggau, kayak mim yang bertasydid atau nun. Nah, di sini contohkan idgham bi gunnah sama ikhfa atau iqlab. Seperti itu teman-teman. Dan untuk contoh al-khaysum itu sendiri ada 2, nun dan mim. Misalkan saya ngambil contoh dari nun dan mim yang bertasydid itu ada 2. Mungkin nanti kalian yang membuat contoh sendiri ya, biar mandiri. Kalau mim itu thumma, ada tasydidnya ya, agak ditekan gitu, agak diulang huruf hijaiyahnya di mim tersebut, thumma. Kalau inna, kalau nun itu contohnya inna. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin saya tadi belum menjelaskan tentang 17 huruf 17 keluarnya huruf hijaiyah. Nah, yang tadi 17 keluarnya huruf hijaiyah dibagi menjadi 2. Yang 16 masuk ke konsep as-shawamid dan yang 1 masuk ke konsep as-shawaid. Dan untuk yang masuk ke konsep as-shawamid itu ada 4 bagian. Yang tadi saya jelaskan kan ada 5 bagian kan. Nah, untuk 4 bagiannya masuk ke konsep as-shawamid, dan untuk 1 bagiannya masuk ke konsep as-shawaid. Nah, bagian apa saja yang masuk ke konsep as-shawamid? Di as-shawamid itu ada 4 bagian. 1 al-halaq, 2 al-lisan, 3 al-khaysum, 4 asyafatain. Dan untuk masuk ke konsep as-shawaid itu ada 1 al-jauf sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini. Mungkin dari teman-teman memiliki pendapat atau belajar dari guru yang berbeda, dan ketika kalian menemukan perbedaan dari apa yang saya jelaskan, boleh dikritik dan dikasih saran, karena di sini kita sama-sama belajar, bukan mengajar. Baik, untuk hari ini saya akan tutup. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.